Inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, seperti kita tahu bahwa hama merupakan hewan yang merusak tanaman dan umumnya merugikan para petani dari segi ekonomi. Maka manusia selalu akan memperhatikannya guna meningkatkan hasil pertanian. Jika tidak, maka hasil panennya akan menurun. Di podcast kita kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tentunya sangat inovatif, yaitu guru inovatif dari SMA PGRI Gelombang, yaitu Bapak Franky Saputra, SPD. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Franky. Selamat datang. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Masih aktivitas ngajar-mengajar masih tetap dijalankan ya Pak? Ya. Untuk sekarang di masa pandemi, aktivitas belajar itu masih tetap dijalankan, tapi kita melalui daring. Masih tetap daring ya Pak ya? Oke Pak, ini inovasinya adalah berhubungan dengan untuk membasmi hama ya Pak ya? Hama tanaman cabai. Oke baik, nah ini bisa diceritakan kepada sahabat inovasi, ini inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide untuk membuat satu inovasi ini? Latar belakang kami membuat inovasi obat hama tanaman cabai dari ekstrak buah nanas dan ekstrak daun keladi ini karena kita tahu hama ini merupakan musuh terbesar dari para petani. Karena hama ini bisa menyebabkan gagal panen baik dari tingkat sayuran atau tingkat buah. Nah, di sini saya mengajar di SMA PGRI Gelombang. Nah, sekolah saya ini merupakan sekolah adiwiyata provinsi. Jadi, sekolah kami ini menerapkan yang namanya sekolah lingkungan hijau. Nah, saya sebagai guru di SMA PGRI Gelombang, saya juga sebagai koordinator sebagai program untuk sekolah lingkungan hijau. Nah, sekolah lingkungan hijau ini banyak yang saya terapkan di situ. Di situ saya menanam tanaman jenis pohon yang berbuah, sudah itu menanam tanaman pohon yang menjaga keseimbangan tanah dan menanam tanaman obat-obatan yang kita tahu sebut toga. Nah, di sini di toga ini kami banyak menanam tanaman-tanaman seperti laos, kunyit, dan cabai. Nah, di sini kita akan membahas tentang cabai. Mengapa kami membahas tanaman cabai? Karena pada saat kami menanam cabai, disitulah tanaman yang paling banyak kami tanam dibandingkan tanaman-tanaman yang lain. Karena pada saat itu tanaman cabai nilai jualnya itu melambung tinggi. Nah, jadi kami tergiur di situ, kami perbanyak menanam cabai di situ, tapi hasil yang kami harapkan tidak sesuai dengan apa yang kami perhitungkan. Nah, itu disebabkan karena gangguan hama pada tanaman cabai tersebut. Salah satunya yaitu hama seperti ulat geraya atau kita kenal dengan Spodoptera litura dan seperti kutu putih. Itu hama itu yang harus kami basmi dan kami harus membuat inovasi yang dapat membasmi atau mencegah timbulnya hama-hama pada tanaman cabai tersebut. Oke baik. Nah tadi disampaikan bahwa pembuatan obat hama ini dibuat dari sari buah nanas dan ekstrak daun keladi ya. Jadi memang di sini inovasinya ya. Di sini inovasinya. Nah tentu saja pemilihan buah nanas dan ekstrak daun keladi ini kan tidak begitu saja muncul dari maksudnya tentu saja ada prosesnya. Mungkin dari penjaringan ide yang mungkin Bapak Franky melibatkan beberapa orang atau tim. Nah ini bagaimana prosesnya pada saat penjaringan ide tersebut? Jadi gini, ketika kami ingin berinovasi membuat obat hama tanaman cabai, yang kami pikirkan pertama, mencari obat hama yang ramah lingkungan, yang tidak mengganggu kesuburan tanah dan tidak mengganggu ekosistem lingkungan. Itu yang harus kami perhitungkan pertama. Jadi kami terpikir bahwa kami harus mencari bahan-bahan yang memang secara ilmiah itu memang bahan-bahan organik atau bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup. Nah, kita ingat 2 tahun ke belakang itu ada tanaman itu sedang melambung tinggi. Semua masyarakat di Indonesia itu berlomba-lomba mencari tanaman-tanaman hias karena salah satunya hobi. Nah,
salah satu nilai tertinggi pada tanaman yaitu tanaman keladi yang kita tahu. Banyak jenis keladi, ada keladi tengkorak, ada keladi janda bolong, ada keladi kuping gajah, dan banyak jenis keladi yang lain. Tapi dari seluruh tanaman hias itu tidak semuanya baik, karena ada sebagian tanaman keladi itu yang mengandung racun. Salah satunya adalah tanaman keladi kuping gajah atau Caladium, itu kuping gajah yang berjenis warna merah di tengahnya. Jadi oleh karena itu kami membuat inovasi untuk memanfaatkan zat-zat yang ada pada keladi itu untuk dijadikan obat hama tanaman cabai tersebut. Oke, tadi dibilang bahwa tidak semua tanaman jenis keladi dapat dimanfaatkan. Artinya memang sudah terseleksi bahwa ada senyawa untuk yang baik untuk sebagai obat pembasmi hama, untuk campuran ya. Campuran untuk obat pembasmi hama dari ekstrak daun keladi. Nah, ini yang terkandung dalam daun keladinya itu apa yang bisa dimanfaatkan untuk membasmi hama? Jadi banyak zat-zat yang terkandung pada daun keladi, semuanya hampir mengandung alkaloid, tanin, tapi ada jenis keladi yang tidak mengandung flavonoid dan saponin. Nah, itu zat yang saya butuhkan untuk membuat obat hama tersebut. Tapi untuk mengeluarkan zat flavonoid dan saponin itu tidaklah mudah, karena harus dibutuhkan fermentasi pengembiakan bakteri. Kembali lagi, kami ingin berinovasi untuk dari bahan-bahan organik yang tidak mencemari lingkungan. Kami berarti harus mencari bakteri yang berasal dari buah atau sayuran yang lebih cepat dan lebih ekonomis. Nah, oleh itulah kami memilih buah nanas. Buah nanas tadi ya. Jadi buah nanas itu kami ambil sari buah nanasnya untuk difermentasikan untuk membuat nata atau tempat pengembang-biakan bakteri. Oh, jadi memang sahabat inovasi ternyata fungsi dari sari buah nanasnya bukan untuk langsung di blend atau dicampur ke dalam itu tadi ya, ekstrak daun keladi dan cairan pembasmi hamanya ya. Tapi sebagai media untuk pengembangbiakan bakterinya, untuk sebagai fermentasi dari ekstrak daun keladi tadi. Seperti itu ya? Ya, seperti itu. Jadi sari buah nanas tadi itu dijadikan media atau nata untuk media mikroorganisme berkembang biak untuk menghasilkan saponin. Nah, saponin inilah sebagai antibakterial untuk membunuh fungi atau jamur. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan bagaimana proses penjaringan idenya, tahapannya seperti apa. Tentu saja Pak Prengki melibatkan siswanya atau bersama teman-teman guru. Nah, jadi di sini dalam pembuatan inovasi obat hama tanaman cabai ini itu banyak sekali yang mendukung, salah satunya guru-guru di SMA PGRI Gelombang, dan dibantu oleh organisasi KIR. Dia membantu untuk membuat susunan-susunan proposal dan tinjauan pustaka untuk kami membuat proposal inovasi tersebut. Dan juga siswa yang kami pilih sebagai tim inovasi ini semuanya mendukung dan dapat bekerja sama dengan baik. Nah ini tentu saja inovasi ini sangat bermanfaat sekali ya, karena ini juga semua bahan-bahannya bisa kita mudah kita dapat ya. Nah, kalau manfaatnya sendiri selain mungkin dari untuk membasmi hama gitu kan, apakah ada manfaatan lain dalam penciptaan inovasi ini? Untuk manfaat pembuatan inovasi ini ya, yang pastinya tadi sudah dibilang di pertama, itu untuk membasmi hama tanaman cabai. Tapi tidak hanya tanaman cabai sebenarnya yang bisa dibasmi hama pada tanaman cabai, tapi hama-hama pada tanaman sayuran lain. Yaitu tapi tetap fokus kepada ulat gerayak dan kutu putih. Karena kami baru melakukan eksperimen 3 kali perlakuan pada tanaman cabai itu pada hama ulat gerayak dan kutu putih. Sedangkan kami mencoba pada seperti hewan belalang, seperti wareng, itu tidak berhasil. Mungkin daya tahan tubuh pada hewan tersebut cukup kuat, tapi kalau untuk di kutu putih dan ulat gerayak atau Spodoptera litura itu
bisa kami katakan berhasil. Oke, jadi memang dampaknya ada ya, Ya. bahwa memang sudah terbukti bahwa dengan adanya penambahan ekstrak daun keladi yang difermentasi bersama sari buah nanas itu ya, ternyata memang memberikan dampak yang cukup signifikan ya. Ya, untuk ulat gerayak dan kutu putih. Ya, dibanding dengan pupuk cair yang tidak menggunakan daun keladi tersebut ya. Ya, benar. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, ini satu inovasi yang tentunya bermanfaat sekali dan mungkin sahabat inovasi bisa mencobanya Pak ya di rumah ya. Ya, ini inovasi ini sangat mudah untuk dibuat karena bunga keladi jenis kaladium kuping gajah ini bisa kita ketemukan biasanya di pinggir-pinggir sungai atau di hutan. Bisa kita lihat yang bunga keladinya, bisa saya tekankan lagi, bunga keladi ini ciri-cirinya itu berwarna merah di tengah. Oke, Atau warna merah muda. Ya, yang kita tahu ini keladi jenis ini banyak sekali dan mudah kita temukan ya. Ya, di pinggir-pinggir perairan. Pinggir perairan. Nah, tentu saja ini sangat ekonomis karena kita tinggal mencari aja ya, karena benar. sudah tersedia dengan sendirinya ya Pak ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di podcast kita kali ini, harapan ke depan Pak Prengki sebagai inovator seperti apa? Harapan kami untuk inovasi ini, semoga inovasi kami ini memiliki nilai komersial yang tinggi. Karena kita tahu obat hama tanaman cabai dari ekstrak buah nanas dan ekstrak daun keladi ini sangat mudah diterapkan dan sangat mudah dicari bahan-bahannya. Dan semoga inovasi ini dapat dikembangkan lagi ke depan dan bisa digunakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat Indonesia, karena obat hama tanaman cabai dari buah nanas dan ekstrak daun keladi ini sangat efektif untuk membunuh ulat gerayak dan kutu putih. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua YPLP PGRI Sumatera Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua YPLP PGRI Kabupaten Muara Enim. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA PGRI Gelumbang dan terima kasih kepada tim inovasi SMA PGRI Gelumbang yang telah menciptakan obat hama tanaman cabai dari ekstrak buah nanas dan ekstrak daun keladi kaladium. Oke, baik sahabat inovasi, itulah tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Prengki ya. Tentu saja Bapak Prengki, kami tetap menantikan kehadiran Pak Prengki di acara podcast kita tentunya dengan inovasi-inovasi terbarunya. Terima kasih sudah hadir di acara kami ya. Oke, baik sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kami dengan narasumber kita yang tentunya sangat inovatif. Sahabat inovasi, tetaplah terus bersemangat dalam melakukan inovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.